Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu ke atasnya dan berilah salam dengan salam yang sempurna. Sempena hari yang mulia, hari Jum'ah Sayyidul Ayyam, dan juga beramal dengan pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga berdasarkan ayat yang dibacakan tadi. Mari sebelumnya kita baca selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita ucapkan salam ke atas baginda. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau biarkan ada di antara kami pagi hari ini yang sedang sakit, melainkan Engkau beri dia kesembuhan dan kesehatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan biarkan ada di antara kami pagi hari ini yang dirundung kesusahan, melainkan Engkau beri dia kegembiraan dan kesenangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan ada di antara kami saat ini yang sedang menghadapi masalah, melainkan Engkau beri tahu kepadanya jalan keluarnya. Jangan biarkan ada di antara kami yang jahil tentang agamamu, melainkan Engkau beri dia kepahaman
ilmu tentangnya. Ya Allah, jangan biarkan ada di antara kami pagi hari ini yang tersesat jalan. Melainkan Engkau tunjukkanlah jalan yang Engkau ridha. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan ada di antara kami pagi hari ini yang sedang teraniaya, yang sedang dinafikan haknya, melainkan Engkau bela dia ya Allah, beri pembelaan, beri perlindungan. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan ada di antara kami saat ini yang berburuk sangka kepada Engkau, yang meragui akan keadilan Engkau, yang meragui akan kasih sayang Engkau. Jadikan setiap seorang daripada kami pagi hari ini pandai mensyukuri setiap anugerah yang Engkau berikan, sekecil apapun anugerah tersebut. Jadikanlah setiap seorang daripada kami pagi hari ini hamba-Mu yang mampu bersabar terhadap setiap ujian, musibah, seberat apapun musibah tersebut. Dan jadikanlah setiap seorang daripada kami orang yang ridho terhadap setiap ketentuan qada dan qadar-Mu, seburuk apapun ianya. Bantulah kami, ya Allah, sentiasa meyakini bahwa pilihan-Mu adalah yang terbaik buat kami. Engkau Maha mengetahui, sedangkan kami tidak mengetahui. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita, tadabbur kita, Surat Yunus. Dan minggu lepas kita bincangkan ayat yang ke-76. Ayat yang ke-76. Uraian yang telah diberikan minggu lepas berkaitan dengan ayat 76 ini, yakni berkaitan dengan makna al-haq. Mudah-mudahan kita dapat mengingati dengan baik, memahami dengan baik apakah maksud al-haqqu di dalam Al-Quran. Secara ringkas, al-haq merupakan lawan kepada kebatilan, lawannya batil. Hak juga bermakna sabit, yang tetap, sesuatu yang tetap, yang kukuh, yang tidak berubah-ubah. Sesuatu yang wujud, yang pasti. Katakanlah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha ini kalimatul haq. Maknanya kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang benar melainkan Allah. Allah saja bersifat. Itu adalah sabit, tetap, kukuh, pasti. Siapapun yang mengucapkannya, mengakui akan kebenarannya, sehingga kebenarannya bersifat mutlak.
Al-haq juga bermakna hadzun atau nasibun, habuan. Dan tak kalah pentingnya, hak dalam Al-Quran sebagai salah satu daripada Al-Asma'ul Husna. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, Musa datang menemui Firaun dan kaumnya dengan membawa al-haq. Datang pada mereka al-haq, yang dibawa Musa itu adalah al-haq. Tidak ada kebatilan sedikit pun. Kebenarannya bersifat mutlak dan pasti. Dan tidak akan berubah-ubah, nilai kebenarannya tidak akan berkurang. Sungguh pun jika sekiranya tidak ada seorang pun daripada kaum Musa yang menerimanya. Demikian juga nilai kebenaran ajaran yang dibawa oleh Musa tidak akan bertambah walaupun seluruh umat Musa menerimanya, karena al-haq suatu yang tetap. Tidak menerima penambahan dan juga tidak menerima pengurangan. Itu thabit. Ima al-haq di sini maksudnya ajaran risalah yang Musa bawa ataupun mukjizat, bukti dan tanda kebenaran kerasulannya. Jika tangan Musa setelah dikepek dan mengeluarkan cahaya, itu adalah benar adanya. Bukan tipu daya, bukan hanya menurut pandangan orang yang melihat, memang itulah hakikatnya, al-haq. Sebab itu di hujung ayat itu nanti disebut, mereka tuduh itu sihir. Nah, lawanlah tuh. Kebalikanlah tuh. Baik, berikutnya yang ingin saya sampaikan di sini, karena ini adalah kajian, yakni kalimah min indina. Min indina. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, min indina yang kita terjemahkan dari sisi kami maknanya Allah. Paling tidak dalam Al-Quran ada 3 istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan sesuatu itu datang daripadanya. Pertama, minna. Minna, daripada kami. Minna. Yang kedua, min indina. Contohnya ayat ini. Min indina, daripada sisi kami. Yang ketiga, min ladunna. Min ladunna. Pun diterjemahkan dari sisi kami. Mungkin kalau kita tengok terjemahannya, ya kita tidak terlalu nampak perbezaannya. Antara minna, min indina, dan min ladunna. Sehingga apabila kita kurang cermat memahaminya, kurang teliti dalam memahaminya, mungkin kita pikir ketiga-tiganya itu memberi maksud yang sama. Mungkin. Dan bila kita anggap itu bermaksud sama, ya tentulah kefahaman kita terhadap ayat tadi, kalaupun tidak dikatakan salah, tapi kurang tepat. Sebab sebagaimana yang selalu saya sebutkan, karena ini bagi saya sangat penting dalam memahami Al-Quran, khasnya tadabbur. Di dalam Al-Quran, saya ulangi sekali, jemaah sekalian, Allah tidak berfirman dengan kalimat yang berbeza, melainkan maksud yang dikehendakinya pun pasti berbeza. Tidak sama.
Mana mungkin kalimat yang digunakan tak sama, maksudnya pula sama. Tak mungkin. Pasti berbeza. Pasti ada perbezaan. Nah, macam mana kita hendak memahami perbezaan minna, min indina, dan min ladunna? Elok kita tunjukkan dahulu ayat-ayatnya untuk memudahkan kita membuat perbandingan. Pertama, jemaah sekalian, tolong lihat surah Shad. Yang pertama, surah Shad. Tolong nanti diikutkan ya, dibagi tanda. Dibagi tanda, kalau perlu ditulis. Surah Shad, surah yang ke-38. Ayat yang ke-43. 38 ayat 43. Kalau perlu disalin, jadi senang nanti kita buat mutalaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayatnya berbunyi, wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna. Underline itu, rahmatan minna. Minna. Wa dzikra li ulil albab. Wa wahabna, dan kami telah anugerahkan lahu baginya, nya Nabi Ayub. Ini kisah Nabi Ayub. Kami anugerahkan kepada Ayub ahlahu, keluarganya. Keluarganya yang selama ini meninggalkannya karena Nabi Ayub sakit. Setelah sehat, Ayub alaihissalam sembuh, keluarganya berkumpul semula. Bukan itu saja, wa mithlahum, dan yang serupa, semisal dengan mereka, mau bersama mereka. Karena mungkin ketika meninggalkannya, anak-anaknya masih bujang. Karena terlalu agak lama meninggalkan ayahnya, setelah dipertemukan semula, mereka sudah berkeluarga. Jadi jumlah anggota keluarga Nabi Ayub bertambah menjadi keluarga besar. Anugerah ini Allah nyatakan rahmatam minna. Underline kalimat rahmatam minna. Rahmat daripada kami. Tengok di situ pakai minna, rahmatam minna. Dan di sini juga dzikra li ulil albab. Suatu peringatan bagi orang yang mempunyai albab, punya lub. Satu. Ayat kedua, tolong itu disalin kalau perlu, delay jangan ditutup nanti supaya kita buat perbandingan. Yang kedua, lihat firman Allah Subhanahu wa taala yakni dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya. Ayat yang ke-84. Al-Anbiya ayat 84. Disalin kalau perlu. Cerita kisah yang sama, tapi menggunakan tarkib, struktur ayat, redaksi yang berbeza. Tengok, ini kisah Nabi Ayub juga. Ayatnya berbunyi, ayat 84 surah Al-Anbiya. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Lalu kami istijabahkan, kami kabulkan, yakni permohonan Ayub. Ayub sakit, mohon pada Allah agar Allah bagi sembuh, bagi sihat, bagi sebab, dan Allah kabulkan. Fakashafna, maka kami hilangkan, kami angkat ma bihi min dur, ma apa yang bihi padanya dur min durin, kemadorotan, kesusahan,
penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub oleh Allah diangkat, dihilangkan. Sembuhlah sekarang. Nabi Ayub sembuh. Wa atainahu, dan kami telah berikan kepada Ayub. Bukan hanya sembuh saja, tapi ada lagi anugerah lain. Kami berikan pada Ayub ahlahu, keluarganya yang selama ini meninggalkannya kumpul semula. Wa mithlahum ma'ahum, dan juga yang semisal dengan mereka bersama mereka. Samakan dengan tadi surah Sad. Bezanya di sini nih, rahmatan min indina. Nampak tak? Rahmatan min indina. Rahmat dari sisi kami. Tadi rahmatan minna. Ini rahmatan min indina. Wa dzikra lil abidin. Dan peristiwa ini sebagai peringatan juga bagi orang yang beribadah atau mengabdikan diri. Mengabdikan diri. Dua ya. Minna, min indina. Lagi satu contoh ya mas sekalian. Lihat surah Al-Kahfi. Tolong itu diikutkan. Surah Al-Kahfi. Dan saya yakin mungkin sudah ada yang membacanya malam tadi atau pagi tadi. Atau kalau belum masih ada masa hingga petang hari. Ini hari Jumat. Jangan sekali-kali tidak baca surah Al-Kahfi. Jangan sekali-kali tidak membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Besar fadilatnya berdasarkan hadis sahih. Baca Al-Kahfi dan memperbanyak salawat. Di dalam surah Al-Kahfi, ayat yang ke-65. Al-Kahfi ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kisah perjalanan Musa mencari ilmu atas perintah Allah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, rupa-rupanya masih ada manusia yang Allah bagi ilmu, ilmu mana Allah tidak berikan pada Musa. Jadi Musa kena belajar. Karena ilmu ini ilmu yang Musa tak ada. Kena tanya, kena belajar. Mampu ke tak mampu Musa nanti belajar. Tengok, seorang Rasul pun masih disuruh belajar ya mas sekalian. Musa itu Rasulullah, Kalimullah, Ulul Azmi. Apa kurangnya? Tapi Allah masih suruh dia belajar. Nah ini tentulah menjadi pengajaran bagi kita. Jadi kalau Nabi Musa pun oleh Allah masih disuruh belajar sesuatu yang dia belum tahu, siapalah kita tak mau belajar. Itulah maksudnya. Dalam perjalanannya setelah keluar berjalan, ditemani oleh pembantunya, Yusha bin Nun. Fawajada abdam min ibadina. Fawajada, lalu kedua-duanya yakni Musa dan pembantunya Yusha bin Nun menemukan abdan akan seorang hamba min ibadina, dari hamba-hamba kami. Ini ada pemahaman yang sendiri nih ya. Hamba yang daripada kami ini Allah kata sifatnya atainahu rahmatam min indina. Kami telah berikan kepadanya rahmatam min indina. Ada lain, rahmatam min indina, min ina. Sama dengan sebelumnya. Sama dengan surah Al-Anbiya 84 tadi. Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, tapi ingat sambungan ayatnya. Wa'allamnahu, dan kami beri dia ilmu. Atau dan kami ajar dia ilmu. Ilmu mana? Milladunna ilma. Milladunna, dari sisi kami ilmu. Sudah ada 3 ya. Allah cerita sebenarnya rahmatan min indina. Tapi bab ilmu wa'alamna milladunna ilma.
Saya katakan tadi, bila kita tengok terjemahan minna dari sisi kami, miladunna, min indina dari sisi kami. Miladunna dari kan sama aja. Tapi Masya Allah, bahasa Al-Quran sangat cermat. Sangat-sangat cermat. Baik, bagaimana penjelasannya? Begini jamaah sekalian ya. Ini saya coba ringkaskan karena penjelasannya panjang ya. Jadi saya tidak memperpanjang uraian kecuali kalau memang betul-betul mungkin jamaah belajar bahasa Arab atau mungkin jamaah nak ambil diploma ulumul Quran, mungkin itu kena detail ya. Saya yakin karena kelas yang ini tidak ambil diploma ya sudah, yang saya poinnya saja. Poinnya saja. Begini jamaah sekalian penjelasannya ya. Fil Quran, di dalam Al-Quran ini, rahmatan min indina akhassu min rahmatan minna. Ini saya terus kepada kesimpulan saja dan saya jelaskan nanti. Bahasanya dalam Al-Quran ini, bila Allah berfirman min indina, kata rahmatan min indina, itu lebih khusus daripada rahmatan minna. Gitu. Rahmatan minna, rahmat daripada kami. Rahmatan min indina, rahmat daripada sisi kami. Rahmatan minna itu yakni rahmat yang lebih khusus, akhassu. Sebab itulah ialah yusta'malu rahmatan minna illa ma'al mu'minin faqat. Bila Allah berfirman rahmatan min indina, maka anugerah Allah itu, katakanlah rahmat dalam ayat ini, Allah hanya berikan kepada orang mukmin sahaja. Mukmin sahaja. Adapun bila Allah kata rahmatan minna, tidak ada indi, minna, rahmatan minna. Rahmatun ammah. Ya rahmat yang umum. Sama ada kepada orang mukmin ataupun kepada orang kafir. Itu kalau minna. Jadi kalau min indina maknanya hanya orang mukmin, itu pada orang mukmin sahaja. Contohnya tadi ketika Allah berfirman, ya, rahmatan min indina, itu kan orang mukmin yang menerima, namanya Khidir ke Khodir, mukmin. Ayat yang Al-Anbiya 84. Rahmat yang diberikan kepada Nabi Ayub, yakni min indina. Indina juga. Tapi kenapa dalam surah Shad rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Ayub juga minna? Ya, karena ada rahmat Allah yang Allah berikan pada orang mukmin dan juga pada orang kafir. Kalau minna itu masih umum. Penerimanya boleh jadi mukmin, penerimanya boleh jadi kafir. Apa dalilnya? Apa buktinya? Coba jamaah lihat. Surah Fussilat ayat 50. Surah Fussilat ayat 50. Sikit ya, sebab ini saya nak poin-poinnya saya terus kepada poin-poinnya sahaja. Supaya mudah diingat, tidak ingin menjelaskan lebih detail lagi. Memakan masa nanti. Surah yang ke-41. Surah yang ke-41 ayat yang ke-50. Tengok di situ. Wala in adzaqnahu rahmatan minna. Wala in adzaqnahu rahmatan minna. Dan demi jika kami rasakan atau beri dia merasa rahmat dari kami, rahmatan minna. Mim ba'di dharra. Selepas kesusahan yang masathu, yang menimpa mereka. Jika manusia, katalah ada seorang manusia, kami beri dia rahmat dari kami, sehat kata kesehatan. Selepas sakit yang dideritanya, asalnya sakit, kemudian kami beri sehat. Kesehatan itu rahmat minna. Apa? Perangai buruk manusia. La yakulanna, pasti ia berkata, hadali, ini adalah hak bagi aku. Mengaku berhak, aku berhak.
Niaga rugi. Syarikat hampir lingkup. Setelah berjuang, akhirnya setelah 1,5 tahun bangkit. Jadi syarikat yang besar, untungnya banyak. Setelah ditanya, macam mana awak sekarang boleh ini? Yalah, memang saya berusaha keras. Dan saya berhak mendapatkan ini. Saya memang berhak berjaya. Saya berhak berjaya. Walha 2 tahun lepas dia terduduk menangis-nangis dia. Adakah ini orang yang baik? Ini orang yang tidak baik. Orang yang semasa ditimpakan kesusahan, diberikan kesusahan, dia mengeluh. Bila diberi keserangan, dia kata, ya ini hak kami ini. Kami berhak. Dah lama kami susah. Macam mana kita boleh berkata kami berhak? Hadali itu mana kami berhak. Ini hak kami. Wahai apa yang ada dalam tangan kita ini, anugerah Allah. Itu kasih sayang Allah. Bukan kita berhak. Kita dapat sebab Allah bagi. Bukan sebab kita berhak. Bahkan tengok. Betapa jahatnya orang ini. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Dan aku tak fikir kiamat akan berlaku. Karena kalau berlaku kiamat pun kan di sana ada surga, ada neraka. Jadi surga itu taman-taman, buah-buahan, pakaian, tempat tinggal. Dan nampaknya sekarang saya telah mendapatkan nikmat surga semuanya. Tempat tinggal ada, pokok-pokok ada, buah-buahan ada. Bahwa rumahku pun di bawahnya ada sungai mengalir. Surga pun katanya nanti di bawahnya mengalir. Dah. Tengok, ini manusia yang tak baik. Karena manusia ini tak baik pada orang kafir, Allah kata rahmatan minna, bukan min indina. Paham ya? Jadi rahminna itu pakai oleh Allah, rahmat untuk bersifat umum. Ima pada orang mukmin, wa pada orang kafir. Adapun jika rahmat itu Allah berikan khusus pada orang mukmin saja, Allah kata rahmatan min indina. Lihat firman Allah dalam surah Hud umpamanya. Surah Hud ayat yang ke-28. Coba lihat surah Hud ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah bercerita tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Apa firman Allah berkaitan dengan Nabi Nuh? Ya, Nabi Nuh adalah kekasih Allah. Dia rasul. Ya orang mukmin, ya orang muslim, ya muttaqin, ya muhsinin. Apa dia kata? Allah ceritakan ucapan Nabi Nuh. Wa atani rahmatan min indihi. Wa atani rahmatan min indihi. Wa atani dan dia Allah telah memberikan kepada aku rahmatan min indi. Bukan minhu. Min indi ada tambah indah. Kenapa? Karena rahmat ini bersifat khusus. Ringkas kata, nilai rahmatan minna dengan nilai rahmatan min indina itu tidak sama. Sama-sama rahmat daripada Allah. Rahmatan min indina itu nilai rahmatnya tingkatannya tinggi. Karena ia hanya dianugerahkan kepada kekasih Allah sahaja. Adapun rahmatan minna itu nilainya rendah. Kerana boleh jadi diberikan pada orang kafir. Boleh jadi diberikan pada orang kafir. Itulah jadi min indina itu digunakan untuk mana khosoh. Sementara minna itu diberikan untuk makna ammah. Makna ammah. Dan itu banyak sekali dalam Al-Quran seperti itu jemaah sekalian. Banyak sekali. Ya lagi satu contoh. Coba jemaah lihat di dalam surah Az-Zumar. Ini supaya paham nih. Lagi banyak contoh nanti mudah kita memahami. Lihat surah Az-Zumar.
Surah Az-Zumar. Ayat yang ke-49. Surah Az-Zumar ayat yang ke-49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza massal insana dhurrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna. Ada lain, nikmatan minna. Bukan min indina. Qala innama utituhu ala ilm. Ila akhir ayat. Fa'idha, maka apabila masa telah menyentuh, menimpa, walaupun sekejap dan sedikit, ringan, al-insan akan menadurun kesusahan. Bila manusia ini ditimpa kesusahan, walaupun itu hanya sedikit, ringan dan sekejap, da'ana. Dia memanggil-manggil kami, dia memohon-mohon pada kami, dia merayu-rayu pada kami, kata Allah. Merayu-rayu betul, merasa dirinya lemah. Mengaku dirinya orang yang taat dan baik. Tapi thumma kemudian, idza khawwalnahu. Apabila kami ganti. Kesusahan itu kami ganti dengan nikmatan minna. Nikmat dari kami. Apa dia komentar dia? Apa komentarnya bila diberikan nikmat? Asalnya sakit, asalnya sakit jadi sehat. Asalnya rugi jadi untung banyak. Akhirnya dibuang kerja, sekarang jadi CEO. Apa dia kata? Innama utituhu ala ilmin. Ya, aku dapat semua ini sebab aku pandai. Ini orang baik, kata baik. Ini orang tak baik. Karena orang tak baik, Allah kata, nikmatan minna. Nikmat Allah juga, tapi hanya minna. Sementara kepada orang yang baik-baik, nikmatan min indina. Contohnya dalam surah Al-Qamar, contoh yang lain. Yang mau boleh lihat dalam surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar. Ayat 34 dan 35. Coba perhatikan. Al-Qamar 34 dan 35. Allah cerita tentang Nabi Lut alaihi salam. Ingat, Nabi Lut adalah Nabi. Kekasih Allah. Orang yang baik-baik. Bahkan orang sangat baik. Maklum Nabi. Inna arsalna alaihim hasiba. Sesungguhnya kami telah mengutuskan, mengantarkan, menurunkan. Alaihim kata mereka kaum Nabi Lut hasiba. Hasab itu maknanya batu kerikil. Yang panas. Jadi hujan batu lah. Menimpa kaum Nabi Lut. Illa ala Lut. Semua kaum Nabi Lut tertimpa hasibani. Kecuali keluarga Lut. Keluarga di sini maknanya pengikut setianya. Yang beriman. Lut dan pengikut yang beriman. Najjainahum bisahar. Kami telah selamatkan mereka pada waktu sahur. Waktu sahur, waktu sebelum terbit fajar. Najjainahu. Tengok, di situ gunakan najja, bukan anja. Barangkali masih ada yang ingat dan boleh menjawab kalau ditanya. Katalah kalau ada pertanyaan. Kenapa di sini najjainahum, bukan anjainahum? Saya yakin masih ada yang boleh menjawab. Bagus kalau sudah menjawab. Itu sebenarnya ada. Ya, pada peringkatan. Alhamdulillah lah. Sebab maknanya lain nanti. Maksud saya, maksudnya berbeza. Punya anjainahum dengan najjainahum. Walaupun terjemahan Melayunya sama. Saya tidak perlu mengulangi karena ini sudah. Kecuali Nabi Lut dan pengikut setianya, kami selamatkan mereka pada waktu sahur. Maknanya orang yang baik. Lut dan pengikut orang yang baik. Karena orang yang baik, keselamatan yang Allah timpa pada mereka ini, nikmatan min
indina. Nikmat dari sisi kami. Itu kesimpulannya. Bermakna bukan hanya sekadar nilai nikmat daripada Allah ini berbeza-beza, ada tinggi, ada rendah. Rahmatan min indina, tentu nilai nikmat itu sangat tinggi. Karena hanya diberikan pada orang yang mukmin saja. Nikmatan minna itu nikmat Allah juga. Walaupun semua yang daripada nikmat ini ada nilainya, tetapi nilainya tidak setinggi mana bila dibanding dengan nikmatan min indina. Satu. Yang keduanya, yang menerima nikmat itu pun tidak sama makom dan kedudukannya. Orang yang dapat nikmatan atau rahmatan min indina, makom orang ini sangat tinggi. Makomnya di sisi Allah sangat dekat. Sebab itu diberi min indina. Sementara yang menerima nikmatan atau rahmatan minna, makomnya jauh. Orang kafir kan jauh makomnya daripada Allah. Kedudukannya kan jauh daripada Allah. Sebab itu hanya layak nikmatan rahmatan minna. Ini kalau kita bicara segi makom. Daripada yang jauh, mana yang dekat. Nah, sekarang tinggal satu. Milladunna, ini luar biasa. Ini luar biasa. Kalau min indina itu makom menurut dari segi makom, menunjukkan lebih dekat daripada minna, maka milladunna dari segi makom itu lebih dekat daripada min indina. Jadi saya boleh menjelaskan dari 2 poin saja. Minna, min indina, dan minna ini berbeda ada 2 poin, dari 2 poin, dari 2 aspek. Aspek pertama dari segi yang diberikan oleh Allah. Sesuatu yang diberikan oleh Allah. Sesuatu yang diberikan oleh Allah yang nilainya paling tinggi, paling mulia, itu bila Allah kata milladunna. Apa-apa yang datang daripada Allah, semua datang daripada Allah. Bila Allah kata milladunna, sesuatu yang daripada itu nilainya paling tinggi. Paling tinggi. Sehingga tidak semua orang dapat. Kemudian, tinggi nomor 2, rendah sikitlah. Apa-apa yang Allah berikan itu, bila Allah katakan min indina, nah itu bawah sikit. Sementara yang paling bawah, nilainya paling bawah maksud saya, bila anugerah Allah itu Allah katakan minna. So daripada aspek pemberian, ada yang paling berharga, ada yang berharga, ada yang kurang. Itu dari segi pemberiannya. Sekarang daripada aspek si penerima. Si penerima. Orang yang menerimanya. Orang yang menerima anugerah Allah, yang Allah katakan minna, maka kedudukan orang itu sangat jauh daripada Allah. Makomnya rendah. Karena termasuk orang kafir kan tadi, yang minna tadi. Sementara bila Allah firmankan, dia dapat anugerah min indina, makom orang itu lebih tinggi. Dan naik lagi. Lebih tinggi, lebih dekat dengan Allah. Dan bila Allah berfirman, dia dapat sesuatu milladunna. Maknanya si penerima anugerah ini, makomnya sangat tinggi, sangat hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jumlahnya tidak banyak. Jadi kalau dilihat dari segi jumlah, yang dapat rahmat minna itu jumlahnya banyak karena semua manusia, mukmin atau kafir dapat. Golongan yang masuk min indina makin kurang. Karena tolak orang kafir. Tolak orang kafir hanya min indina. Yang dapat milladuna lagi sikit. Karena tidak semua orang mukmin dapat. Hanya pilihan Allah saja. So milladuna itu menunjukkan bahwa apa yang Allah anugerahkan sesuatu yang sangat-sangat tinggi.
sangat-sangat mulia, sementara yang diberikan makomnya sangat hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tengok ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi tadi, ayat 65 tadi, coba rujuk semula. Al-Kahfi ayat 65. Tadi yang saya bacakan tadi. Fawajada abdan min ibadina. Lalu Nabi Musa dan pembantunya menjumpai seorang hamba daripada hamba-hambaku. Hambaku ini Allah kata atainau rahmatan min indina. Min indina. Karena rahmat Allah itu Allah berikan, rahmat yang Allah berikan pada hamba ini juga rahmat yang Allah berikan pada orang-orang mukmin yang lain. Maknanya bukan orang ini sahaja. Dalam hal ini bukan Khidir sahaja yang dapat rahmat yang semacam ini. Orang mukmin lain pun dapat. Itu min indina. Tapi bila Allah cerita tentang ilmu yang Allah berikan pada Khidir, Allah tak kata wa'allamnahu min indina ilman, tapi wa'allamnahu min ladunna ilman. Apa sebab? Tadi ada 3 tadi ya. Pertama, ilmu yang Allah berikan pada Khidir ini sangat tinggi nilainya. Sangat tinggi. Hatta Nabi Musa pun tidak diberikan. Tengok. Apa tidaknya ini ilmu gaib ya mas sekalian. Ilmu yang boleh mengetahui apa yang akan berlaku. Allah tahu sesuatu yang akan berlaku sebelum berlaku. Itu kan ilmu Allah itu. Bagaimana nasib sampan yang dimiliki oleh nelayan ini bila berlayar hari ini? Allah tahu. Dia akan dirampas oleh lanun. Karena Allah tak mau ia dirampas karena kasihan ini hamba yang soleh. Cari rezeki yang halal, maka Allah lindungi dia. Musa tidak tahu akan nasib kapal itu. Khidir tahu karena diberitahu oleh Allah. Bagaimana nasib si kanak-kanak ini, budak ini bila besar nanti, jadi baikkah atau tidak baik ini? Allah tahu. Oh, bila besar nanti jadi jahat. Allah tahu sebab Allah penciptanya. Nah, pengetahuan Allah tentang nasib si kanak-kanak ini bila besar nanti diberitahu pada Khidir, sehingga Khidir pun tahu. Sebab itu ketika Khidir disuruh membunuh si budak ini, ya tenang-tenang sajalah. Sebab dia tahu apa yang akan berlaku, semua berlaku. Kerana diberitahu oleh Allah. Sementara Musa tidak diberitahu. Bukankah ini ilmu yang sangat tinggi? Datang ke sebuah kampung. Orang kampung itu jahat. Mereka tak mau menerima sebagai tetamu. Minta air pun, istilahnya tak air pun tak bagi. Dihalaunya. Ikut Nabi Musa, elok lagi cepat-cepat, lari lagi bagus. Ini kampung jahat ini. Khidir, oh tidak. Kita nampak dinding yang nak roboh. Dibetulkan dahulu. Bahasa mudahlah. Khidir buat bangunan, dibina dahulu kampung itu elok-elok, lalu ditinggalkan. Wahai orangnya, penduduk kampung itu jahat. Kan dari segi logik tak masuk akal. Kenapa kampung yang dihuni oleh ramai orang jahat, Khidir malah membuat pembangunan di situ dan tak minta apa pergi. Itu yang Musa tak faham. Tapi Khidir tahu karena diberitahu oleh Allah. Nah, ilmu seperti ini sangat tinggi ya mas sekalian. Tidak semua orang dapat. Nabi Musa pun tidak diberitahu oleh Allah. Sehingga Allah kata milladunna. Oh, itu luar biasa itu. Jadi ini kaitannya semua datang daripada Allah. Minnaga, min indinaga, miladun, betul semua datang daripada Allah. Tapi Allah nak memberitahu tentang pembagian-pembagian ini. Ada kategori dia. Ada anugerah Allah yang sangat tinggi, yang rendah. Yang diberi pula ada orang yang jauh daripada Allah, yang dekat dengan Allah, ada yang sangat dekat dengan Allah. Sekarang, katakanlah, orang dapat ilmu daripada Allah sebagai ilmu yang Allah berikan pada Khidir. Tak tenang macam mana hidupnya. Jadi boleh tahu masa depan. Boleh tahu masa depan. Dan ini tidak semua orang. Bahasa kami dahulu semasa belajar ayat ini kata pensarah,
Nabi Khidir ini termasuk orang yang dapat bocoran maklumat daripada Sidratul Muntaha, katanya. Jadi banyak kalau di Sidratul Muntaha, di Lauh Mahfuz itu semacam bank data. Kan sekarang ada istilah bank data, data bank. Ya, semua adalah, rekod semua ada. Nah, Nabi Khidir ini dapat bocoran. Allah yang membocorkannya. Dan yang dibocorkan itu sesuatu yang Allahu Akbar. Ilmu gaib. Ilmu masa depan. Nasib seseorang. Tentulah yang Allah pilih. Yang Allah pilih untuk mendapatkan ilmu ini, tidak semua mukmin. Tidak semua mukmin. Musa mukmin, Khidir mukmin, tapi kan Musa tidak dapat. Orang kafir jangan harap. Jadi dari sini kita tahulah kalau ada orang kafir, syariat pun tak betul kata. Orang mukmin tapi syariatnya tak betul. Syariat rusak, akidah rusak. Tapi mendakwa tahu perkara yang gaib itu pembohong nomor wahid. Pembohong nomor wahid itu sudah jelas. Sebab ilmu yang berkaitan ini hanya anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang terpilih sahaja. Yang terpilih saja. So, maknanya, luar biasa lah ini ya. Itu bezanya. Jadi bila kita kembali kepada ayat yang sedang kita pelajari, kebenaran yang datang, yang disampaikan oleh Musa kepada Fir'aun dan kaumnya, itu yakni kebenaran min indina. Oke, min indina. Bermakna nilai kebenarannya sangat tinggi. Orang yang menerimanya pasti baik. Kan min indina itu hanya diberikan pada yang mukmin saja, pasti baik. Jadi kalau kita hendak menilai, ini kalau Fir'aun tak paham lah, kalau Fir'aun paham, tengok ya bagaimana nanti sikap Fir'aun terhadap ini. Pertama, Musa pasti orang yang baik. Orang yang dekat dengan Allah. Dari mana kita tahu? Allah kata min indina. Yang keduanya, apa yang diterima oleh Musa daripada Allah itu sesuatu yang sangat tinggi. Nilai dia. Bukan perkara, bukan benda biasa. Sebab min indina, bukan minna saja. Kalau minna boleh jadi orang kafir pun dapat. Apa yang Allah berikan pada orang kafir pun minna juga. Kesimpulannya, jika orang ingin menolak ajaran Musa, tak ada alasan sama sekali. Nak mempertikaikan Musa tak layak, tak berasas. Dia dapat pun min indina. Nak mengatakan disampaikan oleh Musa ini benda yang bohong, tak berasas juga. Karena itu min indina. Masya Allah. So dari segi benda yang nak disampaikan pun, yang sampaikan atau orang yang menyampaikan, memang tidak ada celah untuk mendustakannya. Tak ada alasan untuk menolaknya. Begitulah al-haq. Begitulah kebenaran yang, itu belum lagi makna kebenaran al-haq yang kita telah pelajari lagi. Jadi begitu terangnya, begitu jelasnya risalah yang dibawa oleh Nabi, sehingga tidak ada ruang untuk menolaknya, sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya. Bila orang meragui, itu pun orang yang rugi. Bila ada orang itu meragukannya, itu pun rugi. Apatah lagi menolaknya, lagi rugi. Lebih rugi lagi, dahlah ia menolak, kemudian memusuhinya. Itu triple rugi lah. Itu kalau orang mau menggunakan akal sehatnya. Mau menggunakan hati jernihnya. Hati jernihnya. So, faham ya? Itu jamaah sekalian, perbezaan-perbezaan itu. Sebab itulah kita pasti tertarik lah. Ya. Pasti kita tertarik, minat dengan doa Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini kan orang yang baik-baik belaka ya sekalian ya. Ingat ya, mereka waliullah. Waliullah dalam arti kekasih Allah. Bayangkan jamaah sekalian,
hanya sejumlah pemuda yang tak lebih daripada 8 orang, 7 orang saja, yang mukmin mengisahkan Allah di tengah-tengah masyarakat kaumnya yang ribuan semuanya kufur. Itu kalau bukan orang pilihan tak ada jauh sekian. Betul. Kita jadi mukmin, Muslim, majority, itu memang nikmat yang besar. Anugerah yang besar. Tapi insya Allah tidak susah menjalani kehidupan sebagai orang mukmin bila kita ini mukmin Muslim majority di satu negara. Sebaliknya, bila kita menjadi mukmin Muslim minority, nak menjalankan ibadah pasti susah. Dan bila kita tetap berpegang kepada keimanan Islam kita, walaupun kita minority, itu maknanya nilai keimanan kita pasti luar biasa. Makom kita dengan Allah pasti sangat tinggi. Ashabul Kahfi mukmin, betul. Kita mukmin, betul. Tapi saya yakin kesusahan berpegang kepada akidah tauhid yang dialami oleh Ashabul Kahfi saat itu berpuluh kali ganda, mungkin ratusan kali ganda, mungkin ribuan kali ganda berbanding kesusahan kita. Kita tak ada masalah. Senang kita mengistirahatkan anak Muslim. Coba Ashabul Kahfi. Rela, tengok dia terancam nyawanya. Tidur, mana itu kekasih Allah yang luar biasa itu. Makomnya sangat dekat. Sangat dekat. Karena sangat dekat, tengok doa dia. Dan doa ini saya yakin cuma kita amalkan dalam surah Al-Kahfi ayat 10 itulah. Dalam surah Al-Kahfi ayat 10 kan Allah berfirman, "Id awal fityatu ilal kahfi." Ketika pemuda-pemuda itu mencari pelindungan, berteduh di dalam gua, faqalu, lalu mereka berkata, "Rabbana atina min ladunka rahmah." Ini luar biasa lah doa ini jemaah sekalian. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami ya Allah min ladunka, bukan minka, bukan min indika, tapi min ladunka. Rahmat. Wahai lana min rasyada. Mana rahmat yang dipohon oleh Ashabul Kahfi, rahmat yang paling tinggi nilai dan mutunya. Sebab bukan rahmatan min indika atau min minka. Sekaligus menunjukkan kedekatan makom Ashabul Kahfi. Dan tak kalah pentingnya, ladungka ini jamaah sekalian, yani anugerah Allah kepada hambanya. Anugerah Allah kepada hambanya tanpa mengikuti kaidah sunnatullah. Itu namanya miladungka juga. Ada penjelasan tambahan begitu. Kalau Allah bagi pasangan, bagi anak kepada pasangan muda yang sehat, dari segi fizikal tak ada masalah, dari kesehatan ada masalah, dokter rasakan sehat, kawin 1 tahun dapat anak, maka anak yang Allah anugerah pada orang itu min indillah. Kenapa? Ya dari segi sunnatullah memang dia boleh punya anak. Tapi bila orang tu katalah orang yang minta maaf orang dah sangat tua, suaminya tua, anak-anak istrinya pun dah berumur, mandul pula. Dari segi kesehatan, dari segi sunnatullah memang mustahil. Memang mustahil punya anak. Lebih-lebih katalah seorang perempuan yang tidak bersuami punya anak macam Maryam. Nah, anugerah anak yang Allah berikan pada Nabi Zakaria, anak yang Allah berikan pada Maryam, karena ia menyalahi sunnatullah, mil ladunna. Itu keterangan penambahan. Ilmu yang kita dapat, bila kita dapat belajar, lalu Allah bagi kita ilmu. Ilmu yang kita perlu melalui proses pembelajaran, itu ilmu min indillah. Karena Allah bagi pada kita melalui jalan sunnatullah. Tapi jika ada lah, ini jika ada orang tak belajar, tiba-tiba alim, tak pernah belajar, tapi semua kitab difahaminya, dikuasainya, cakap berbagai bahasa faham. Dari mana ilmu itu? Kata ilmu itu langsung Allah ajar dia, yaitu ilmu milladunna.
Sehingga adalah golongan yang mengatakan ada ilmu laduni namanya. Ilmu laduni mana ilmu yang tanpa belajar terus dapat. Itu kalau adalah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tiba-tiba pandai itu. Pandai. Jadi luar biasa itu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Tinggi sekali doa itu. Boleh kita baca doa, tapi pada masa yang sama, ya kita usahakan dah. Kita boleh baca Rabbana atina min ladunka rahmah, boleh, ladunka, tapi pada masa kita kena usahakan, kita tingkatkan makom kita. Sebab minta maaf ya, kalau makom kita baru min indina, lalu minta min laduna, nampak macam bukan tidak boleh ya. Ini bukan cerita hukum hakam boleh tak boleh. Secara Quran yang ajar doa boleh. Saya cerita dari segi ihsan. Dari segi ta'amul kepada Allah. Makom kita min indina, tapi minta diperlakukan miladuna. Itu kan, ya begitulah maksud saya. Atau makom seorang itu hanya minna. Mintanya dilayan, diperlakukan min indina. Wih, lagi letak. Ini kaitannya dengan ihsan. Sikap kita pada Allah, ta'amul pada Allah itu kena dijaga. Bukan cerita di hukum hakam. Kalau cerita di hukum hakam, boleh nak baca, boleh. Sebab memang tak ada larangan. Baik, faham ya? Jadi, sudah sangat jelas. Ajaran yang disampaikan oleh Musa. Tidak ada alasan, tidak ada ruang untuk diragui. Kenapa? Pertama, sifatnya hak. Haklah kita fahami. Kedua, ia diberikan daripada min indina. Maknanya nilai kebenaran tinggi. Dan sementara Musa yang menerima ajaran itu pula, orang yang sangat dekat dengan Allah. Makomnya dekat dengan Allah. Dari mana kita tahu bukan makomnya dekat dengan Allah? Min indina. Khusus itu. So, bila faham apa namanya makna di sebalik pemilihan kosakata yang seperti itu pun sebenarnya orang sudah terbuka hatinya. Sepatutnya sudah terbuka hatinya lah, buat hatinya. Tetapi wal'iyadu billah, thumma na'udzu billah, apa yang ya, sikap mereka rupa-rupanya yakni falamma ja'ahumul haqqu minna qalu in hadza la sihrum mubin. Qalu, mereka berkata, in sungguh. Ini tahu double apa ya? Double taukid ni. In sungguh. Hadza ini. Lam sungguh. Tengok double taukid. In taukid, lam taukid. Sihrun sihir. Mubinun yang nyata. Dalam bahasa Arab dipanggil kalam ingkari. Jumlah ingkariah. Jumlah ingkariah. Nak meyakinkan mukhatab, bahwasanya mutakalim mengingkari sepenuhnya apa yang dipikirkan atau dinyatakan, disampaikan oleh mukhatab. Dahsyat tak dahsyatnya. Siapa mukhatabnya? Musa alaihissalam. Apa yang dikatakan, disampaikan oleh Musa kepadanya? Allah itu Esa. Tuhan itu Esa. Tuhan aku, Tuhan kamu adalah Allah. Semua kamu, bila semua kita mati, nanti akan dibangkit. Akan dipertanggungjawabkan. Aku adalah utusannya. Sebagai bukti bahwa aku adalah utusannya adalah mukjizat ini. Tongkatku ini bla bla bla. Ini semua kebenaran. Tetapi sikap Fir'aun mengingkari sepenuhnya. Mengingkari 100%. Bukan hanya mengingkari ajaran Musa yang benar itu, tapi juga mengingkari Musa sebagai utusan Allah.
pengingkarannya dengan kalimat yang sangat dahsyat. Namanya kalam ingkari. Double taukid. Bukan hanya meragukan, bukan hanya meragui, bukan hanya ingkar biasa, tapi mengingkari yang paling maksimum. Itulah. Sehingga seakan-akan mutakalim, dalam hal ini Fir'aun dan kaumnya, memberitahu pada Musa, Musa, aku sangat-sangat tidak percaya. Aku 100% mendustakan. Bukan hanya kamu saya sebagai pembohong, apa yang kamu sampaikan itu pun 100% auta. Itu luar biasa itu sikap seperti itu. Jadi bagaimana kontrasnya antara al-haq dengan batil. Memang perbedaan siang dan malam. Garis pemisahnya bukan hanya samar-samar. Garis pembeza antara hak yang dibawa oleh Nabi Musa dengan pemikiran yang ada dalam kepala Fir'aun dan kaumnya, itu betul-betul memang nyata senyatanya. Bukan hanya samar-samar. Sehingga jika waktu itu kita jadi pengadil, bila waktu itu kita jadi pengadil duduk di luar untuk menilai mana salah mana betul, tak perlu berpikir panjang. Ini salah, ini betul. Karena pembezanya begitu ketara. Lainlah kalau hanya samar-samar. Antara benar dan salah, iyalah rasa-rasa dari ini nampak betul. Itu tengok beza antara hak dan batil. Dan itulah perbezaan antara Musa dengan ajarannya, dengan kaumnya dan pegangannya. Senang ke tak senang berdakwah kepada orang seperti itu. Ini nanti di belakang ada banyak pengajaran ya, Mas sekalian. Saya yakinlah bila kita menyampaikan dakwah hari ini, Mas sekalian. Tolong ya, karena semua kita ini pendakwah. Semua kita ini adalah umat dakwah. Dari mana tahu? Nabi yang beritahu, balighu anni walau ayah. Sampaikan oleh kamu apa yang kamu tahu daripada aku walaupun satu ayat. Mana kita ini semua da'i. Da'i. Dan insya Allah, saya yakin 100%. Orang-orang yang kita hendak jadikan objek dakwah kita, pemahaman mereka, objek yang kita, yang orang kita seru ini, pemahaman mereka dengan kita, ya insya Allah lebih kurang sama. Mereka Muslim, kita Muslim. Sama. Mereka bertuhankan Allah, kita bertuhankan Allah. Sama. Mereka benar-benar Muhammad, kita Muhammad. Sama. Salat 5 waktu, salat 5 waktu. Kitab sunnah Al-Quran, sama. Hajinya sama-sama ke Makkah. Apa bezanya? Kalaupun ada perbedaan, saya yakin. Perbedaannya pasti hanya dalam masalah-masalah yang sebenarnya perbedaan antara benar dan salahnya samar-samar. Saya ulangi. Kalaupun ada perbedaan antara kita sesama Muslim, beza antara yang salah, pahaman yang salah dan yang benar itu samar-samar. Apalagi bila orang berbeza pendapat antara kita ini masing-masing punya alasan. Oh iyalah, rasa-rasa memang ada betulnya kan. Kalau begitu dakwah kita pada saat ini tidak sesusah pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa berbeda siang dan malam, ibaratnya macam dinding pemisahnya sangat tebal. Itu pun, saya ulangi, itu pun Nabi Musa masih disuruh oleh Allah, qula lahu qaulan layyina. Musa, sampaikanlah dakwahmu kepada Fir'aun dan kaum itu dengan qaulan layyina. Ucapan yang lemah lembut. Walau bagaimanapun kamu kena tahu Musa, Fir'aun itu maharaja. Ramai pengikutnya. Dia mendakwa dirinya Tuhan. Bila kamu berdakwah dengan mereka, gunakan kata-kata yang tidak merendahkan harga dirinya di hadapan kaumnya. Jangan sampai kamu menyampaikan dakwah dengan bahasa
yang akan menyebabkan dia merasa kamu hinakan. Tengok. Itu nasihat Allah pada Musa. Walhal perbezaan antara Musa dengan Firaun itu bezanya surga dan neraka. Surga dan neraka. Dengan kebijaksanaan Musa atas arahan Allah inilah akhirnya Musa berjaya menyampaikan seluruh risalah Allah pada Firaun. Kalaulah Allah katalah beri kepada Musa tugas untuk menyampaikan 10 perkara, 10 perkara itu disampaikan dengan jayanya. Selepas itu terpulang pada Firaun. Mau iman atau tidak itu bukan urusannya. Yang penting Nabi Musa telah menyampaikan 10 perkara yang Allah suruh sampaikan. Katalah kalau 10. Kenapa? Tidak senang jamaah sekalian menyampaikan dakwah. Bahasa saya ini dakwah nafas panjang. Bahasa yang kami gunakan dahulu dalam kursus dakwah nafas panjang. Artinya kita tetap diberi ruang, orang masih tetap mau mendengar dakwah kita, walaupun mungkin dia tidak setuju dengan kita, sehingga kita berjaya menyampaikan keseluruhan metode dakwah kita. Itu dakwah nafas panjang. Bagaimana caranya? Ini perlu fikih dakwah. Dan Musa berjaya menunjukkannya. Sekarang Anda bayangkan, jika Musa hanya minoriti, menyampaikan ajaran yang betul-betul berlawanan, berbeza sama dengan fahaman kaumnya, dan mereka majoriti dan ada kuasa, dengan sikap keras, dengan sikap menghukum. Saya ingat Musa mananya dipanggil dakwah nafas pendek. Saya yakin Musa hanya diberi peluang sekali aja bercakap, lepas itu dibunuh. Tapi tidak. Dengan fikih dakwah yang Allah ajarkan kepada Musa, Musa terus diberi peluang untuk bercakap. Itu adalah pertolongan yang luar biasa. Masih punya peluang, masih diberi peluang untuk terus bercakap. Itu luar biasa ya mas sekalian. Dan itu Musa. Itu Musa. Walaupun akhirnya mereka menolak, itu cerita lain. Coba apa artinya? Kita ingin menyampaikan dakwah, 10 yang Allah suruh sampaikan, baru menyampaikan 1 sudah kena gam. Bagaimana? Karena orang lari. Lari bukan pasal mereka degil semata-mata, tapi mungkin karena cara kita salah. Maknanya kita dakwah sok sendiri dipanggil. Dakwah hanya untuk sok sendiri. Yang penting yang penting saya puas. Memang saya kena kerah. Saya tahu semua telinganya panas semuanya. Mari itu saya tengok semuanya muka merah semua. Saya yakin memang lepas itu pasti tak akan dengar. Tak apa, memang sudah lalu keluar dalil dari mulut kita. Baru sekali kalau kita memang dia orang ni sudah khatamallahu ala qulubihim, keluar dalil pula khatamah dah. Khatamallahu ala qulubihim, memang hati mereka sudah dicop. Sampaikan kali kedua. Kedua masih juga belum lagi menerima, masih menolak, kita pun mengamuk lagi karena sok sendiri keluar dalil kita. Summun bukmun umyun fahum lajim. Ya, akhirnya dia kemana dakwah kita? Itu namanya dakwah sok sendiri. Ini salah ya Mas ya, dari segi fikih dakwah Quran salah betul. Sebab Musa yang jauh lebih baik daripada kita. Sementara Fir'aun jauh lebih jahat daripada orang yang kita tegur. Itu pun Allah masih nasihat pada Musa, cakap elok-elok. Jangan sampai orang mendengar sekali lari. Itu pasti kesalahan kita. Itu yang tidak mudah ya. Jadi saya nasihatkan, saya ingat kepada diri saya sendiri ya mas sekalian, khas untuk diri saya sendiri. Wajib berusaha. Jangan sampai justru kita yang menjadi puncak. Dan kadang setengah orang seronok. Bila menyampaikan sesuatu yang panas dan orang lari malah seronok. Baru kami tahu memang perangnya manusia macam ini. Ini sudah keluar dalil aja. Hanya khatamallahu ala qulubihim keluar. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka penyakit keluar. Summun bukmun pun keluar lagi. Penghujung dia. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum. Bagi saya susah. Bukan dalilnya yang salah.
Bukan dalil yang salah, ayat Qur'annya betul. Tapi silap tempat, silap menggunakan. Ini yang kita paling takuti dalam menyampaikan kebenaran. Sangat-sangat takut. Sebab itu memahami ayat seperti ini sangat penting. Sangat penting. Perbezaan antara Musa dan Fir'aun itu perbedaan antara surga dan neraka. Dinding pemisahnya, dinding pemisah, tembok pembezanya itu sangat tebal, sangat keras. Karena memang tidak mungkin tak ada persamaan sedikit pun. Yang satu hak, yang satu dikata sinkron kan, jauh sekali. Tapi lagi-lagi Musa masih terus diberi peluang bercakap oleh Fir'aun. Itu yang menarik. Macam mana Fir'aun yang sangat benci, tak suka pada Musa, tapi masih terus memberi peluang untuk bercakap. Adakah itu karena Fir'aun ini murah hati, atau karena kebijaksanaan Musa dalam berdakwah? Saya yakin. Bukan karena Fir'aun murah hati. Karena kebijaksanaan Musa berdakwah mengikuti manhaj yang Allah telah tetapkan. Manhaj yang Allah telah tetapkan. Ini perlu. Dipanggil manhaj dakwah. Yang disampaikan bukan dalam dakwah bukan semata yang disampaikan mesti benar Al-Quran, tapi cara penyampaian mendakwahkannya mesti Quranik. Bukan semata-mata yang disampaikan itu adalah Al-Quran, tapi penyampaian cara menyampaikan Quran mesti Quranik. Bila tidak akan kemana. Nanti kita yang rugi. Mungkin kita malah akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok respon mereka spontan pula. In hadza illa sihrun mubin. Ini lain tidak adalah sihir mata. Bahasa mudahnya, bahasa kerasnya, Musa 100% kami sangat-sangat amat sangat menolak, menafikan sama sekali, mendustakan sama sekali. Apa yang kamu katakan tidak ada benarnya sedikit pun. Kalau kamu kata hak, kami kata itu sihir. Jika kamu kata kamu ini utusan Allah, kami kata kamu ini pembohong. Itu luar biasa, itu menyakitkan, itu betul menyakitkan. Bagaimana mereka boleh kata ya jamaah sekalian itu dikatakan sihir? Jamaah sekalian, pertama sekali ya, kita kena faham bahwa pada zaman Nabi Musa ini merupakan bahwa pada zaman Nabi Musa ini ilmu yang sangat-sangat disukai dan populer, sehingga orang yang mempunyai ilmu ini akan terkenal, yakni ilmu sihir. Ilmu sihir, ilmu yang sudah membudaya pada masyarakat Fir'aun. Sudah membudaya, sudah mengakar umbi lah. Sudah memasyarakat. Bahkan mungkin jumlah orang yang pengamal sihir dengan yang tidak beramal sihir mungkin lebih kurang sama. Sehingga sangat populer. Sehingga bila melihat sesuatu yang berlainan, yang agak aneh, ya komentar spontan mereka, ini sihir lah. Ini sihir. Apa itu sihir? Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, sebagai pengetahuan. Sihir itu, ya, gimana ya? Saya coba saya sampaikan yang mudah saja. Kalau dalam bahasa Arabnya sihir itu ya ini sebenarnya salugawina, jadi amrun sihir yakni kullu amrin yakhfa sababuhu. Dari bahasa. Kullu amrin yakhfa sababuhu. Setiap perkara yang tidak diketahui apa puncanya. Itu dari segi bahasa lah. Setiap sesuatu yang tidak diketahui macam mana ia berlaku. Wa yatahayyal itu dari segi bahasa maksud saya. Wa yatahayyal ala ghairi haqiqatihi, dan dihayalkan, dibayangkan sesuatu itu berbeza dengan hakikat yang sebenarnya. Pasir, kan hakikatnya pasir.
Tapi dibayangkan kepada si penontonnya seakan-akan dia nasi biryani gam umpamanya. Itu sihir lah tuh. Sesuatu yang dibayangkan tidak sesuai dengan hakikatnya. Sehingga yang menonton dia bingung. Macam mana nih? Tadi pasir boleh jadi nasi. Kan dia tidak tahu. Macam mana caranya? Tersembunyi. Itu namanya sihir. Wa yajri majrul khida. Ini bahayanya. Dan semua sihir ini yakni semuanya berlaku yakni dalam ruang penipuan. Tamwih kadang-kadang. Tamwih itu penyamaran. Khida itu tipu daya. Tipu daya. Itu sihir. Dari segi istilah, memanglah sihir adalah al-muqada'ah, bentuk termasuk penipuan. Wa takhyil, ya, hayalan. Sesuatu dinampakkan tidak seperti hakikat yang sebenarnya. Kertas, surat khabar biasa dinampakkan kepada penglihatan penonton seakan-akan banknote umpamanya. Itu sihir. Sehingga penonton pun rasa pelik. Macam mana? Yukhfa sababuhu. Puncanya, caranya tidak diketahui. Diketahui. Dan penuh dengan penipuan. Penipuan, penyamaran, dan lain sebagainya. Yang di dalam agama kita ini ada dua macam. Sihir dalam agama kita ini ada dua jenis. Ada dua jenis. Satu namanya sihrun hakikiyun. Sihir hakiki. Sihir hakiki maknanya bukan boleh mengubah sesuatu ya. Sihir yang betul-betul ada kesannya dan kesannya boleh dilihat. Yang kedua khoyali. Sihir hakiki, kedua sihir khoyali. As-sihrul hakiki, sihir hakiki itu yakni anna as-sihrul lahu ta'sirun hakikiyun. Sihir yang boleh memberi kesan nyata fil kharij terhadap sesuatu yang ada di luarnya. Seperti sakit. Orang boleh sakit. Suami istri yang harmoni boleh berpisah. Yang asalnya suka, tengok aja benci. Nah, itu sihir hakiki. Hakiki maksud saya, ia memberi kesan nyata, gitulah. Bukan sihir itu maknanya hakikat. Sihir tetap khayali, tapi hakiki di maksudnya kesannya nyata. Dan ini diakui oleh Al-Quran. Ini diakui oleh Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Ketika Allah cerita tentang Harut Marut itulah. Berlaku pada selepas kewafatan Nabi Sulaiman itulah. Kan di sana dalam surah Al-Baqarah 102 ada keratan ayat yang berbunyi fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka mempelajari sihir. Mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, apa yang ilmu, yufarrikun, yang mereka dapat mencerai-beraikan bihi dengan ilmu itu, bainal mar'i wa zawji, antara seorang dengan pasangannya. Ilmu sihir yang boleh memporak-porandakan keluarga. Ini Allah akui. Dan ini berlaku. Itu maksud sihir hakiki. Sihir yang kesannya nyata. Dan sihir yang sangat populer pada waktu itu, sihir yang digunakan untuk memporak-porandakan keluarga yang harmoni. Dan Quran pun ada menyatakan kan, contohnya, kita disuruh berlindung daripada ahli sihir. Supaya kesannya tidak menimpa kita. Sebab kesannya nanti nyata. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kan ada situ. Min syarri min syarrin naffatsati fil 'uqad. Berlindung daripada tiupan kejahatan orang meniup dalam
tali, dalam tali. Dan ini biasanya jamaah sekalian jadi menggunakan bantuan kekuatan luaran. Contohnya jin. Tentulah jin yang kafir nih, ya. Yang kafir. Ini namanya sihrun hakikiyun. Yang kedua namanya sihrun khayali. Sihrun khayali. Khayal. As-sihrul khayali atau asyur takhayyal. Takhyili. Takhyili boleh, khayali boleh. Khayalan. Yang sihir khayalan ini, yakni sihir yang dibina atas tamwih. Tamwih itu penyamaran. Khida. Khida itu tipu daya lah. Dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Ini dinyata oleh Allah contohnya di dalam surah Toha ayat 66. Surah Toha ayat 66. Coba lihat. Surah Toha ayat ke-66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza hibalu." Di situ ada keratan ayat yang berbunyi, "Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a." Toha 66. Maka tiba-tiba khibaluhum, tali-tali mereka, tali alisir yang mereka campak itulah, wa isiyuhum, dan tongkat-tongkat mereka yang mereka campak, yukhayyal. Tengok, yukhayyal itu dikhayalkan, diperlihatkan, tidak sesuai dengan realiti dia. Realiti dia apa? Kenyataannya tongkat. Hakikatnya apa? Tali. Tapi penonton tidak melihatnya itu sebagai tali. Karena kemahiran si ahli sihir diperlihatkan tongkat dan tali itu yukhayyal, dihayal min sihrihim, dari sebab mereka annaha tas'a. Sesungguhnya tongkat dan tali itu tas'a, bergerak-gerak. Seakan-akan ular lah. Annaha tas'a. Nah ini dia. Jadi ini namanya sihir khayali. Di situ ada perkataan yukhayyal. Yukhayyal. Yang sebenarnya tidak memberi kesan ini, kesannya tidak nyata ini. Jadi yang mereka sihir, sebenarnya jemaah sekalian, yang mereka hayalkan bukan talinya, bukan tongkatnya, bukan uang, bukan kertas surat khabar jadi duit, bukan pasir dijadikan mandi rais, bukan. Yang dihayalkan itu pandangan mata orang yang menonton. Sebab itu orang ahli sihir jenis kedua ini, jika tak ada penonton, tak mampu mereka menunjukkan kemarihannya bersihir. Dia tahu atau jadi atau tidak ahli sihirnya kalau ada penonton. Tak ada yang menonton, dia tak tahu. Jadi dia tidak sihir akun. Siapa yang nak kena sihir? Yang nak disihir bukannya tali, bukannya nasi, bukannya kertas, bukannya apa, burung keluar jadi apa, bukannya handkerchief jadi burung. Yang nak disihir penontonnya. Nah, di sinilah kadang-kadang minta maaf ya, ini kebodohan penonton lah. Jadi saya di sini kempen lah, wahai tuan-tuan dan puan-puan, sila datang ke dewan ini. Kami nak tipu tuan-tuan, tapi bayar. Tapi bayar. Siapa yang duduk depan bayar yang mahal. Ya, kami bersedia untuk ditipu dan bayar. Itu itu kena tipu dapat itu. Jadi yang disihir bukan bendanya, yang disihir mata kita yang menonton. So itu kalau semua yang menonton dikata pejam mata, ahli sihir bingung. Apa pula tak jadi? Tak ada yang katakan semua pun. Atau berpaling ke belakang. Jangan tengok. Ini dinyatakan oleh dalam surah Al-A'raf ayat 116. Al-A'raf 116. Baik, saya bacakan ayat terakhir ini. Qala, berkatalah Musa, alqu, campakkan oleh kamu, wahai ahli sihir, tongkat dan tali kamu.
Falama alqau, maka tatkala mereka mencampakkan tongkat-tongkat mereka, tali mereka, saharu ayunan nas. Mereka mensihir. Ibu betul bolehkah bahasa mensihir? Mereka mensihir ke menyihir? Mensihir ayunan nas, mata-mata manusia. Pandangan orang menonton itu yang mereka sihir. Wastarhabuhum, dan mereka menjadikan penonton ketakutan. Jadi dipengaruhi emosi mereka, ya, dipengaruhi misalnya timbul rasa takut itu biasanya alisir seperti ini, pakaiannya pakaian hitam, matanya tak berkedip, dengan apa macam-macam lah, dia letaknya tengkorak lah. Jadi suasana itu dijadikan, dicipta suasana yang menakutkan penonton sehingga mudah pandangan penonton disihir. Waja'u bisihrin adzim. Ini sihir yang kedua. Tuduhan Fir'aun kepada Musa itu jenis sihir yang kedua ini. Tengok bagaimana jahatnya. Sangat-sangat jahat. Tipu daya, penyawaran, dan sebagainya. Wa'iyadzubillah. Jemaah sekalian, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat saya menyampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.